Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Ustadz Ilyas. Setelah pada pertemuan sebelumnya anak-anak bertemu dengan Ustadzah Ayu. Tapi pada pertemuan sebelumnya diberi ulangan harian ya. Yaitu salah satu penilaian. Ya kemarin anak-anak sudah diberi ulangan harian. Dan pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan saya Ustadz Ilyas. Untuk kali ini kita akan masuki pada materi. Sebelumnya begini anak-anak, untuk kelas 1 PKN untuk semester 1 pada pembelajaran daring dalam kondisi pandemi seperti ini, dari MGMP itu Persatuan Guru PPKN di dalam satu kota itu sepakat bahwa untuk materi yang disampaikan pada semester 1 untuk PKN hanya bab 1 dan juga bab 3 saja. Nah, untuk bab 3 materinya tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi seperti itu ya anak-anak. Untuk bab-bab lain mungkin ya barangkali tetap disampaikan, tapi untuk kali ini kita mengutamakan sesuai yang telah diarahkan dari MGMP dulu. Oke, tidak usah berpanjang lebar, langsung saja masuk materi ya. Sebenarnya ini sudah disampaikan, beberapa kali disampaikan, tapi tidak apa-apa, tetap kita sampaikan lagi untuk lebih mendalami materi ini lagi. Jadi tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Ya. Ini perumusannya. Jadi pada tanggal 12 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Ya, 12 Juni 1945. Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Kemudian pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 terdapat sidang PPU PKI yang kedua yang bertujuan untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Ketuanya Insinyur Soekarno. Tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kemudian 11 Juli 1945 dibentuk panitia perancangan Undang-Undang Dasar. Ada 3 panitia kecil, yaitu panitia yang perancang Undang-Undang Dasar, yaitu ada Profesor Dr. Supomo sebagai ketua. Kemudian panitia perancang keuangan dan perekonomian ada Muhammad Hatta, dan panitia perancang pembelaan tanah air ada Abikusno Cokro Suyoso. Nah, kemudian setelah itu, 2 hari berikutnya, tanggal 13 Juli 1945, ada sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar yang membahas hasil kerja panitia kecil tadi. Kemudian pada 14 Juli, sidang pleno PPU PKI menerima laporan panitia perancang UUD. Dan di dalamnya terdapat 3 masalah pokok, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, kemudian pembukaan UUD, dan juga batang tubuh UUD. Ya, jadi ini adalah timeline-nya ya, bagaimana proses pembentukan UUD, pengesahan perumusan UUD. Kemudian pada tanggal 15 sampai 16 Juli 1945, sidang panitia perancangan UUD, dia menyusun UUD berdasarkan hasil kerja panitia perancang UUD. Ya, ini sebenarnya seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, tapi ini diperinci lagi, bagaimana sih proses perumusannya,
dari tanggal segini sampai segini. Tapi mungkin yang biasanya sering dipertanyakan adalah pada tanggal-tanggal tertentu atau tanggal-tanggal inti seperti pengesahannya, kemudian ya itu ditetapkannya dan lain-lain. Kemudian lanjut, tanggal 17 Juli melaporkan hasil kerja penyusunan UUD. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI. Nah, kemudian ini 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Mengapa dibubarkan? Karena BPUPKI telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelidiki usaha-usaha yang diperlukan dalam rangka persiapan Indonesia merdeka. Ya, jadi itu mengapa BPUPKI dibubarkan? Karena BPUPKI telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelidiki usaha-usaha yang diperlukan dalam rangka persiapan Indonesia merdeka. Apa tugas PPKI? PPKI meresmikan pembukaan UUD 45 dan juga mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Itu tugasnya PPKI itu. Di meresmikan UUD, pembukaan UUD dan mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Karena memang sebelumnya Indonesia itu dijajah oleh Jepang. Dan ini disahkannya UUD Indonesia, Negara Republik Indonesia, yaitu pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, yaitu menetapkan dan mengesahkan UUD 45, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Presiden sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Kemudian membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu Presiden. Oke, insya Allah itu pelajaran pada hari ini. Bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Banyak salah dan kurangnya, Ustaz mohon maaf. Sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.